Sudah pada siap semuanya? Oke. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia live streaming version. Pada siang hari ini, mungkin lo nontonnya pagi ya, atau mungkin sore, atau mungkin malam, kita bakal sama-sama nge-react dan juga nonton bareng terkait pidato yang dinyatakan sama Pak Presiden Prabowo Subianto di tanggal 20 Mei 2026 dalam rangka sidang paripurna DPR. Pidato ini penting banget biar kita semua tahu bagaimana arah kebijakan buat tahun 2027. Meskipun lu semua mungkin pada banyak yang kurang suka dengan pidato-pidato presiden baru-baru ini gitu ya, tapi ini merupakan pil pahit yang harus kita tonton bareng-bareng biar seenggaknya kita mengerti nanti ke depannya negara kita kayak gimana. Jadi, ini kalau misalnya gue lihat durasinya 1 jam 39 menit ya, dan kita bakal nonton full. Biar nanti kagak dikira kayak, lu nadanya cuma sebagian-sebagian doang. Gue di sini bakal buktikan kalau misalnya otak gue tidak dipengaruhi sama yang namanya SFV, short form video, oke? So, tanpa banyak basa-basi lagi, let's go, kita bakal sama-sama nonton. By the way, selamat pagi menjelang siang semuanya, Om Kelvin, Aruna, Billy, Tri Pujanto dan kawan-kawan. Wih, 100 orang yang nonton, lu demen banget ya kalau gue ngeriak-riak yang kayak gini. Let's go. Silakan. Oh, ini udah dipotong sama Kompas. Ya, lu bisa lihat videonya di TV DPR RI ya, atau mungkin beberapa media nasional. Ya, beliau hormat dulu ke ketua DPR. Oh, udah pada asko. Let's go. 1 jam 33 menit guys. Udah lama gue kagak melakukan ini di hidup gue, nontonin orang pidato. Sambil makan kuaci jangan lah, gila lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Asik. Yang saya hormati Ada kursinya sendiri coy. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI. Oke, MPR-nya datang. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Puan Indonesia, Maharani. Saudari Puan Maharani, dan DPR, para DPDIP, Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI. Yang saya hormati pimpinan serta seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. DPRD. Para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir. Yang saya hormati para ketua umum partai politik Gue matiin lo media share-nya ya. yang hadir. Ketua umum PDI Perjuangan yang diwakili oleh Saudara Puan Maharani. Ketua umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia. Oh, Bahlil mention. Ketua umum Partai Nasdem Saudara Surya Dharma Paloh. Asik. Yang mewakili Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar Caimin, yang sedang berangkat haji. Gak datang Pak, Presiden gak usah Partai disambut. Keadilan Sejahtera Saudara Muzamil Yusuf. Oke. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Demokrat AHY. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, BPK, Ketua MK. Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial, Namanya nggak disebut. Gubernur Bank Indonesia, dan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
Gua taubat tuh yang tengah siapa tuh? Saya hormati para menteri, panglima TNI, Bawaslu kan itu, inget banget Jaksa gua. Agung, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Dan yang saya hormati Emang gini cuy, absen perwakilan dulu. dari kelompok-kelompok masyarakat yang hadir. Emang lu Dan kira yang saya Bang Wida muliakan, Basudari itu absen penonton dari mana terinspirasinya? sebangsa dan setanah air yang saya cintai dimanapun engkau berada. Oke. Alhamdulillah Hirobil Alamin. Puji syukur Bang, lu nontonnya nggak kita sambil main panjatkan COC? kehadirat Enggak dong, Allah enggak dong. Subhanahu wa Ta'ala Sapinya udah dikasih makan. atas HP gue di rahmat sini ya. dan hidayahnya. Ya, Kita semoga dapat tidak tidur juga menjalankan gua. tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tentram, dan damai. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya setinggi-tingginya Penghargaan saya, oke. kepada pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI atas Apa tuh? diselenggarakannya rapat paripurna DPR ini Ya, hari yang ini. dihadiri anggota DPR dan DPD RI bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kita. Oke. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita Oke. sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Oh, RAPBN juga di APBN sini tahun di 2027. tampilin ya. Perdana guys, gue Pimpinan nonton dan lagi seluruh guys. anggota dewan yang saya muliakan. Kita sekarang Bang, nggak sebagai buat bangsa binggolis. Oh ya, lupa gua, nggak usah lah. menghadapi tantangan Sawit pasti ada lah. geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Alright. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, Eropa. di Timur Tengah, Oh iya, di Ukraine ya. kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar We all know, Pak. terhadap kehidupan kita. Kita semua karena tahu itu, sepertinya. karena Apalagi buat lu kondisi semua yang main tidak saham, ya nggak sih? seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Emang sebelumnya ada yang pernah nyampein Saudara-saudara sekalian, nggak langsung ya sama presiden ya? Tonton kemarin. saya telah disumpah PSBY, oleh saudara-saudara Jokowi sekalian, gitu? di hadapan saudara-saudara sekalian dan di hadapan rakyat. Tugas saya untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana saya bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jelas. Bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan bangsa, Pasti. untuk menjaga peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Oke. Dalam rangka itulah saya memandang bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara bukan sekedar dokumen keuangan negara. Ya gila loh, bertriliun-triliun. APBN adalah wujud Ya kali kagak. dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat Bentar, bro. untuk melindungi rakyat. Alat untuk Anak gua mau memperkokoh masuk. dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Oke. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera. Ya. Dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan. Insya Allah kita semua tahu Pak. RAPBN pasti Dengan berpengaruh ya. kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar kita. Bang, speednya ditambahin 2 kali lipat. tahun Jangan dong. 1945. Jadi Smurf nanti Satu suaranya. undang-undang dasar yang lahir dari kancah perjuangan lama
perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang berjalan ratusan tahun, yang telah meminta korban ribuan, puluhan ribu pendahulu-pendahulu kita. Duh, AdSense gua dikit lagi bulan ini. Yaitu cita-cita mewujudkan suatu negara Indonesia yang merdeka, Amin. yang berdaulat, yang adil, Merdeka alhamdulillah udah yang berdaulat. makmur, yang berdiri Harus diperjuangkan, di ya. atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekarang izinkanlah saya menyampaikan angka-angka kunci dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau bisa kita sebut KEM PPKF tahun 2027. Oke. Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027 kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto kita. PDB ya. Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara direncanakan selesainya, coy. pada kisaran 13,62 hingga 14,80% dari PDB kita. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Spoiler dari mana itu? Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Ini rencana untuk menjaga APBN, guys. Nilai tukar rupiah tahun 2027 nanti. terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang Emang jeleknya 16.800 di rentang berapa, Bang? Ya di bawah persenan ini pasti. 17.500 rupiah. Tapi kan kenyataan belum tahu buat tahun depan. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Stabil dan tumbuh tinggi. Wah, Om Ferry Irwandi Inflasi belum akan menganalisis kami jaga angka-angka tetap ini pada kisaran di video terbarunya, guys. 1,5 hingga 3,5%. Inflasi 1,35%. Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan ini rentang angkanya 70 hingga rata-ratanya sama kayak 2026 ya. Amerika per barrel. Berarti semuanya harusnya ngejaga nih secara logik. Selanjutnya lifting minyak bumi. Nilai tukar 16.800. Wait, bukannya di 2 hingga 615.000 barrel. Gue baca visi misi Pak Prabowo nih waktu pilpres soalnya, bukannya beliau bilang dulu 5.000 ya? 34 hingga 900. Jadi 16.000 gini. Barrel setara minyak bumi per hari. Nggak turun ya? Ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. 5.000 atau 10.000 gitu, seingat gua visinya. Dapat tumbuh pada 15.800. kisaran 5,8 hingga 6,5%. Targetnya nggak turun, coy, justru naik. Menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan siapa di sini pertumbuhan udah nonton tersebut video Om Ferry Irwandi tentang pada pertumbuhan ekonomi, guys? Kesejahteraan rakyat secara nyata. What? Karena itu angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5%. Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka. Sebelumnya 6,5 hingga 7,5%. Ini secara angka sementara sebenarnya itu tingkat pengangguran terbuka harus turun pada rentang 4. Semuanya enggak yang ditargetkan turun nggak sih? Tapi main rentang gitu loh, bisa turun bisa naik. 4,4. Lihat gak sih angka-angka terbaru 2007? 4,96%. Ya kecuali angka kayak indeks modal manusia dan segala macam nih. Kita targetkan harus semakin membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380. Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin Pak Prabowo mulai sadar visinya dulu lebar. tidak realistis. Bahkan harus kita perjuangkan untuk terus
menyempit. Dengan berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia, indeks Gue yang modal sering manusia ngebaca berita tentang BPS ditargetkan yang membaik tiba-tiba menjadi menurunkan 0,575 dari standar sebelumnya tingkat kemiskinan. Jadi 0,570. gimana ya angka-angka kayak gini? Terutama Dibantu tingkat berbagai kemiskinan ya. program di bidang pertanian, Kalau nggak bisa menaikin kesejahteraan kondisi ekonomi petani jadi kelas menengah, ya tinggal ditargetkan dirubah aja angkanya meningkat jadi lebih menjadi kecil ya nggak sih? 0,8038 dari sebelumnya Cuman walau alam ya, kita lihat ke depan kayak 0,7731. gimana. Nilai tukar petani atau NTP yang sekarang sudah mencapai angka tertinggi Gue lebih sepanjang fokus ke angkanya, sejarah. sorry. Di Oke, kita angka dengerin lagi 126 pidato Pak Prabowo. harus kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi. Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% Amin. di tahun 2007. dari Let's go, sebelumnya 2027 19 juta. 35,00% Let's go. di tahun 2026. Lapangan Atau pekerjaan. naik 5,81%. Saudara-saudara sekalian, Pekerjaan apa ya? demikian telah saya Apakah kamu sampaikan berpikir yang angka-angka sama dengan kunci saya? dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2027. Sekarang saya minta waktu untuk menyampaikan beberapa hal yang fundamental Oke. tentang perekonomian kita. Bang, lu jadi Saya merasa hari gladi ini resik DPR kan? saya Bukan, sampaikan. bukan. Menit lalu gue mulai nonton Dari stream eksekutif IHSG kepada 6200, legislatif. sekarang Dihadiri oleh pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. angka 100 IHSG tuh ngaruhnya Marilah gede kita ya? berani untuk menghadapi Ya gue nggak lagi cosplay jadi DPR guys, gue cuma masalah walaupun itu ingin merupakan menjadi masyarakat yang tantangan, hambatan atau menghormati lah bagaimana pidato dari Tentang presiden kemarin gitu. pengelolaan Masa nggak ekonomi. didengerin ya kali. negara kita sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa kita. Founding Fathers. Para pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif. Ya, kita Mereka tahu itu. merasakan penjajahan, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan dihina, mereka Insya Allah kita merasakan semua tahu, Pak, diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, Ya, ada lalat, ada lalat. segala kepercayaan What diri the kepada bangsa, kepada budaya, Men, kepada di sejarah DPR kita. adalah damn. Mereka Awas Pak, merasakan hanta apa virus Pak, ya Allah. artinya imperialisme itu. Imperialisme. Damn. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Jas merah. Lawang Sewu. Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah kita untuk memperkaya mereka. VOC. Hendaknya janganlah kita terlalu kagum kepada Apa siapa tuh? bangsa-bangsa yang kayanya dari merampas kekayaan bangsa-bangsa lain. Wah, siapa tuh? Bangsa mana tuh Pak? Negara mana tuh Pak? Janganlah kita rendah diri. Janganlah kita selalu mengagumi apa yang mereka ajarkan kepada kita, padahal mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Siapa tuh Pak? Saya tidak mengajak kita untuk membenci siapapun. Oke. Poinnya Pak? Saya tidak mengajak kita membenci bangsa-bangsa lain. Tidak. Bahkan saya mengajak kita belajar. Oke. Tapi juga kita harus belajar Tadi kita bisa lupakan, dari sekarang harus sejarah. belajar. Oke. Ada suatu adagium bahwa mereka yang Adagium. tidak belajar dari sejarah Jas merah. akan dihukum oleh sejarah, akan mengulangi sejarah kelam yang Kasih sama tahu Pak. yang dialami oleh Semua nenek moyang yang mereka. tidak melihat sejarah Ini adagium. akan mengulang yang terjadi kembali di sejarah banyak lama negara. yang kelam tuh, langsung dari Para presiden lu pendiri tuh. bangsa kita sadar
Sadar tuh apabila guys. pemimpin di Nusantara kita lemah, Ingat sama apabila masa lalu. pemimpin di Nusantara tidak bersatu, maka kekayaan Nusantara akan terus diambil oleh kekuatan-kekuatan di luar Nusantara. Siapa tuh Pak? Ini sejarah, ini terjadi. Marilah kita buka fakta. Nah oke, siapa tuh Pak? Orangnya, Pak? Negara Nederland Belanda dari sejak tahun 1500 dilanjutkan 1600, dilanjutkan 1700, dilanjutkan 1800, memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia selama itu. 1500, 1600, 1700, 1800, 400 tahun telah memiliki PDB per kapita tertinggi. Negara Dikirain gue beliau bakal yang bilang mungkin yang sekarang tuh dari siapa yang utara mencuri kekayaan? Oh masa ke lalu. selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan. Dari laut ke perbatasan mereka mungkin tidak sampai 4 jam dengan kendaraan. Kirain Bisa gua masa memiliki kini PDB soalnya. tertinggi di dunia. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Mereka menguasai wilayah Oke. yang sekarang adalah Sekarang kita yang nguasain Pak, Republik gimana tuh Pak? Indonesia. Faktanya Pak? saudara-saudara sekalian. Ranking PDB per kapita dunia. Karena itu, para pendiri 1500, bangsa kita 1600 data dari mana nih? Madison Project Database. dipimpin oleh Bung Groningen, Karno, oh Groningen. Bung Hatta, Bung Syahrir, dan mereka-mereka yang menyusun Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Undang-Undang Dasar 1945. Mereka telah menetapkan cetak biru perekonomian bangsa kita. Blueprint, oke. Cetak biru itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa. Oke, apa tuh Pak? Dan saya ingin tegaskan hari ini, keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh akan menjadi negara kekayaan alam yang terkait yang makmur, yang adil, di mana rakyatnya menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak. You think welcome? Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Hah? What? Tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup. Enggak, Pak, gue pengen kaya, Pak. Pak, gue pengen dengan kaya. baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari. Itu bare minimum, Pak, bisa makan. Susu untuk anak-anaknya. Bisa mencari obat bila mana anak mereka sakit atau bapak mereka sakit. Pak. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Oke, Mereka ini bermimpi konteksnya mungkin beliau bisa masih melihat ngomongin anaknya masa lalu, but masuk damn. sekolah dengan sehat. But Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, setelah Coba, saya emang- evaluasi, setelah saya melihat angka-angka, Emang iya, Bro? setelah Sis, saya melihat yang nonton. sungguh Pak, gue pengen kaya, Pak. Sumpah, Betapa Pak. besarnya Ya kali gue kekayaan cuma kita. pengen makan doang di negara ini, Pak. saya semakin yakin bahwa Wah, itu digoreng gak sih harusnya? menjalankan Undang-Undang Dasar Wah, itu 1945 aduh, ini itu kalimat pasti rame tuh. haruslah Hari menjadi ini ya tanggung harusnya ya. jawab kita semua. Kita tentu ingin
Iya, masa depan yang blunder lebih pertama. baik untuk rakyat kita. Blunder pertama, calon thumbnail Untuk satu itu, count. Menurut pendapat pemerintah, dan saya yakin seluruh patriot Indonesia akan mendukung bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus Pasal 33 Undang-Undang Dasar dinikmati oleh seluruh 1945 rakyat ayat Indonesia. ketiga. Ayat ketiga, guys. Ya meskipun kita bayar PDAM juga ya. Dan kita juga bayar pajak PBB adalah tiap tahun. Cita-cita pendiri bangsa kita. Dan hanya itu yang bisa membuat kita Om Ded tinggal tiap landas pidato belum. Pidato mencapai yang sekarang. cita-cita kita semua. Saudara-saudara sekalian, kita ingin petani-petani kita tersenyum, cerah. Bro, karena di hasil panen Kompas yang melimpah really compare dan pidato mendapat sama nilai IHSG. yang sewajarnya. Nilai yang cukup tinggi. Kita ingin Ini maksudnya nelayan apa ya? kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita. Pergi ke laut dengan perlengkapan Oh, ini yang baik dan aman. ini tujuannya pengen ngasih lihat dan mendapatkan hasil IDX-nya tangkapan naik. yang bernilai tinggi. Sekarang tapi nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Es batu. Apalagi solar yang mereka butuh. Oke. Pemerintah akan Ini siapa yang ditolong? intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan Es batu resmikan buat apa? Buat ini pengawatan ikan, guys. 1.386 Nelayan desa lagi ngomongin nelayan. nelayan soalnya. Kita akan Masuk akal, menjamin kita masuk akal. tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat Sebenarnya ruang kalau misalnya cold konteksnya buat storage pengawetan pendingin ikan, di nggak setiap cuma es batu desa doang nelayan. sih, ada lagi Dan cara kita lain. akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Amin, janji ya Pak. Para nelayan Udah tahun kita kedua Pak. Udah tahun harus kedua, kita ketiga Pak. berdayakan, karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Saudara-saudara sekalian, kita ingin guru-guru Ironis kita. sih, maksudnya gue baru aja baca terjamin berita nelayan Pati demo soalnya beberapa minggu yang lalu. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan yang Betul! dapat diberikan kepada anak-anaknya. Yes! Kualitas pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang berkualitas. Benar! Guru-guru yang semangat. Yes! Guru-guru yang gembira. Tingkatkan Guru-guru beasiswa yang Pak, bisa let's go! menjadi contoh bagi 2027. generasi penerus bangsa. 2020 tingkatkan gaji guru, let's go! Memperbaiki kondisi kehidupan guru harus menjadi prioritas kita. Kita ingin juga menarik nih. usaha mikro, kecil, dan menengah kita berkembang. Sehingga Mikro kecil, bisa oke. mendapat penghasilan yang cukup baik untuk sebagian besar rakyat kita. Dan kita ingin para orang tua Maksudnya guru disuruh usaha serta mikro mereka gimana sih? yang sudah lanjut usia Nah, sorry gue nggak dan nggak hidup nangkep saya. sendiri dapat hidup dengan tenang di usia senja. Karena ditopang jaringan jaminan sosial Apa sayang? yang memadai. Kita Enggak, ingin ayah lagi melihat nonton Indonesia yang presiden setiap pidato warga bentar ya. negaranya hidup rukun, damai, Not now, son. cukup sandang pangan dan papan. Kita ingin Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Kita ingin mewujudkan cita-cita nenek moyang kita. Negeri yang baldatun, toyobatun, warobun gofur. Negeri yang makmur, baik, dan selalu mendapat Ini tepuk tangan ampunan dan kenapa? anugerah Oh, hafal dari Allah surat, SWT. guys. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Negara di mana hukum berlaku adil untuk semua, Amin. terutama menjamin keadilan bagi yang paling tidak berdaya. Amin. Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat.
Pak dan mereka Andre Yunus, Pak. yang punya uang banyak. Matanya sampai nggak bisa ngelihat sekalian, bener lagi, Pak. Tolong, Pak, itu, kita Pak. sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita Hukum dan harus harapan ini. ditegakkan kan, Pak? Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita. Ini tai sih. Bumi Dibandingin dan sama air ya. kita sangat luas. Dibandingin sama IDX aja di sebelah Tiap kanan. malam puluhan ribu kapal berbendera asing Kompas mengambil I see you, man. kekayaan kita I see you what you did there, man. secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri. Oke. Kita memiliki bonus demografi, Bonus demografi menopang mention, let's go. domestik, konsumsi domestik, dan pasar domestik yang besar. Pasar kita bisa sebesar Eropa. Amin. Dan sungguh sumber daya alam kita melimpah. Kita punya komunitas-komunitas yang sangat berharga. Batu bara kita, nikel kita, tembaga kita, minyak kelapa sawit kita, Sawit logam mention. tanah jarang, kekayaan laut yang melimpah. Saudara-saudara sekalian, Indonesia Nikel adalah nomor 1 pengekspor di minyak dunia, kelapa timah sawit nomor 2 di dunia, terbesar tembaga di nomor dunia. 11. Devisa ekspor minyak kelapa sawit mencapai 23 miliar dolar, setara dengan 391 triliun rupiah pada tahun Tanpa mengurangi 2025. rasa hormat ya, gua Indonesia ngelihat juga kayak adalah pengekspor data-data batubara ini yang bilang terbesar di kayak dunia. negara kita pengekspor ini Devisa tertinggi. ekspor batubara mencapai 30 miliar dolar Amerika, setara 510 triliun rupiah. Tembaga kita pada nomor tahun 2 tertinggi. 2025. Terus Selain gua itu, ngelihat kita realita juga banyak yang sekarang jualan sudah jadi keliling gitu ya. pengekspor paduan besi atau ferroalloys terbesar di dunia. Devisa ekspor paduan besi Pada kita kerja mencapai sip-sipan. 16 miliar dolar, setara dengan 272 triliun. Ojek rupiah online pada jadi tahun kerjaan 2025. utama padahal sambilan itu sedih sih Tiga kalau gue ya. komoditas strategis ini menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar. Ya meskipun Amerika, Allah alam ya, kita mungkin setara dengan 1.100 secara tidak triliun langsung rupiah per tahun. terbantu juga dengan hal ini, nggak tahu gimana Tapi caranya ya. marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Hari ini Indonesia sebagai negara anggota G20, tapi rasio belanja negara kita terhadap produk domestik bruto kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Kenapa tuh, Pak? Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap Nah, itu PDB problem kita tuh, Pak. adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Iya, kenapa tuh? Dari data terbaru IMF My kita point bisa exactly, melihat man. Ini maksud gue. Ini maksud gue tadi. pendapatan Meksiko 25% dari PDB. India 20% dari PDB. Filipina 21% dari Lu PDB. nggak cepel tuh Indonesia cerita kita. Kamboja saja 15% dari Gue PDB. sedang mencoba untuk menelan Indonesia. informasi ini dulu sebentar. 11 sampai 12% Ya, dari ini PDB. poin gue ini maksudnya kita udah Kita dibangga-banggain harus negara kita nomor introspeksi 1, nomor 2 ekspor dan apa-apa, sadar tapi kayak dan berani bertanya, orang-orang yang gue lihat tuh kebanyakan kenapa susah kita anjir tidak bisa sekeliling gue, kelola kenapa ya? ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Ya meskipun gak terlalu ngaruh juga kan, gue juga Sekarang YouTuber pun gitu. kita masih di bawah Malaysia. YouTuber doang. Apa yang sebabkan Cuma ini kita sentimental tidak mampu? value gue Bedanya doang apa sih kita sebenarnya. sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Saudara-saudara sekalian, Oke, kita udah tahu data ini Pak. Terus rencana Pertumbuhan gimana kita 2027 Pak? dalam 7 tahun terakhir memang baik. 5% tiap tahun. Selama 7 tahun, kali 5% pertumbuhan kita 35%. Weh, Harusnya 5 kita kali itu tambah iya, saja oke, betul. 35%. Betul, betul. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin
menyakitkan bagi kita. Damn. Saya 2024 zamannya Pak merasa Jokowi. setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya. Bentar, tadi katanya bilang nurun ya? 3% naik. Benar, tadi katanya Yang kelas menengah turun. Saudara-saudara, wait, saya bertanya data sebelumnya di hadapan majelis yang terhormat ini, Saya harapan Bang Ray 2027. Enggak, 2020 kan kepada katanya semua turun. partai politik, semua ormas, saya Oh, ini bertanya 2017 tapi Bang Ray. kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun? Oh shit, ini ada yang Kemiskinan bakal meningkat. bilang cherry picking gak sih? Gara-gara datanya dipilih-pilih. Ini tujuan akhirnya kemana ya? Harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada Udah ada media yang bilang kayak gitu. yang tidak tepat. Damn. Dia ngomong Mungkin kayak masih perbedaan kita dengan sebenarnya negara-negara wajar. seperti Meksiko, Ya, emang seperti jangan India, yang Filipina, membangga-banggakan dan doang lain-lainnya gitu pidato. Tapi adalah juga kita harus bercermin. perbedaan Gak apa-apa sistemik. sedikit bilang untuk evaluasi. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan, Cuman beberapa seperti ini, datanya emang agak sedikit kalau kita teruskan sistem seperti Dipilih-pilih ini sih. untuk sekian tahun lagi, menariknya. saya yakin 1000 views. bahwa Sumpah, tidak gua main mungkin Dark Souls lu cuma kita jadi 60 orang yang bangsa nonton yang ya. makmur. Gua nobar Tidak gini mungkin doang 1000 yang jadi nonton. Astagfirullahaladzim. tanpa kemakmuran kita tidak mungkin Kecewa gua. bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi Men, gua beli bangsa yang game-nya 200 ribuan aja DS. bangsa yang selalu Ya nggak takut apa-apa ya. Masa ya gue mau nyalahin kurs dolar, takut ini apa namanya BBM nggak tontonan cukup, lu semua kan, aduh. takut Nggak apa-apa, ini, nggak apa, santai takut santai. itu, bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi Men, karunia yang luar biasa. selama ini gue oleh Maha berpikir lu Kuasa. semua pada pengen nonton gue, ternyata lu semua pada pengen nontonin Prabowo, Fakta Pak telah Prabowo. bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Oke. Maju lu Andri Kalau kita TNM. melihat Oh, let's go. Viewsnya sudah masa mulai tahun 50-an, menyusul Andri. masa pemerintahan Kalau Andri main Red Dead Redemption. Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya, walaupun Bung Karno memang milik bangsa. Ini harus saya sampaikan juga. Kenapa tuh? Bung Karno milik bangsa. Kenapa tuh? Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia Why are they clapping, bro? Sis. Ekonomi Indonesia disibukkan 22 tahun. oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Drag ekspor impor Tidak mungkin kumulatif. kita bangun ekonomi kita. Neraca Di info awal outlook. Orde Baru pun Uang kita keuangan. dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Oke. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Arahnya kemana nih? Harusnya Dari tadi negara ngomong ini ekspor soalnya. tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita
Guys, Yang lu selama jangan 22 jangan tahun adalah semuanya nonton dari live streaming lah. Nanti kan gua 436 miliar upload dolar. ulang videonya, lu nonton dari upload ulang. Yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. 93. Saudara-saudara sekalian. Ini Bener gak? Gue ngitungnya 93, iya gak sih? Yang sebabnya 36, 343. gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya nggak ke data ya, beberapa fraud penjualan gitu kah? atau penipuan. Yang mereka jual, Oke. yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat Wih, perusahaan ini ngarahnya ke bea di luar cukai negeri. kah? Dia Bea cukai jual ngomongnya dari ekspor perusahaan emang ya? dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini. Itu ekspor lebih gede. Iya, gua tahu itu. Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita. Kita kirim 10.000 ton batu bara. Iya, inti dari kita hanya laporkan grafik ini kayak 5.000 ton. Bisa di Indonesia. ada Di sana beberapa tidak bisa, di sana angka-angka yang dicatat. tidak terhitung, padahal secara data impor ekspor Itu terjadi ekspornya pada banyak kelapa banget sawit. gitu loh. Itu terjadi Ada hampir keuntungan yang semua tidak komoditas. terdata dari pemerintah. Itu adalah Uangnya penipuan mengalir kemana? di atas kertas. Ada lagi penyeludupan. Ada lagi penyeludupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Putih maksudnya? Ya, tinggal bilang aja Pak, dari lembaga apa Pak? Bea cukai harus kita perbaiki. Oke, bea cukai lagi. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan sebelum negara zaman naik. Pak Apa Prabowo nggak kan sedih tapi itu. Ini perjuangan Ya, kita gue penasaran semua. sih, kenapa Ya. beliau nggak langsung ngomong lembaga Saya apa bukan gitu mau bermasalah. jatuhkan moral siapapun. Kenapa emang? Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada Angkanya gede ya, 15.400 triliun. Saudara-saudara. Tanggal 20 Banyak Mei. di antara kalian senyum. Mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan Iya. ini. Berarti tahu Pidatonya kemarin, apa pidatonya yang saya kemarin. bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Ini Kita untuk sudah tahun hitung, kita sudah pakai dari random, 91 kita ke tahu 2024 guys. 34 bahwa tahun ini, 15.000 perbedaan triliun nih. antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan. Agak sedikit tricky itu emang. Sering Per tahunnya berapa tuh mencapai kira-kira? 50%. Yang dilaporkan Ini adalah kumulatif nih 50% masalahnya. dari keadaan yang Berarti sebenarnya. 908 dikurangin 866. Berapa tuh? Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. 42 triliun per tahun.
Saya mengatakan kepada menteri-menteri Oh, saya, 42 ini USD tidak boleh miliar. 42 terjadi. miliar Saya 42 tidak mau miliar kelapa USD sawit kita per tahun. harganya ditentukan Berapa tuh? oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Miliar itu juta ya? Saya instruksikan kabinet 741 saya, triliun per tahun berarti. rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Iya. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, Bismillah semoga bukan satu keluarga doang ya. azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita Dari sendiri, awal negara kita emang sosialis. dan menjaga demokratis. keseimbangan, Tapi kalau kemajuan kata orang-orang dan kesatuan ekonomi terasa nasional. kapitalis. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri. Yang mungkin ini alasan kenapa banyak banget media internasional pada ngeberitain Indonesia ya akhir-akhir ini ya. Amanah gara-gara ekspor kah yang kita. bakal diatur harganya nanti sama negara. Seberapa satu harga. jauhkah telah kita menyimpang. Terus mungkin dari ada beberapa cetak biru perusahaan-perusahaan internasional yang ngerasa keganggu. Mungkin gitu. harus kita bahas Masuk di akal tempat sih. dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek masalahnya cut under-invoicing, export gitu lawan lu Amerika. Iya mas. under-counting, dan sebagainya. Iya nggak, masalahnya kan Pemalsuan kayak atas tonase beliau dan kualitas bilang produk kayak yang diekspor. kita jangan sampai dijajah sama negara. Tapi praktek-praktek fraud secara kenyataan kan terhadap bangsa beliau juga dan sering negara banget kita. keluar negeri akhir-akhir serta ini. praktek-praktek Bahkan kelihatan tambang jelas ilegal, sangat amat hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. bercengkrama dengan presiden-presiden yang mungkin orang-orang pada nggak suka. Bagaimana gitu. bisa Donald Trump misalkan. ada orang yang US tarif tambang ingat
di hutan lindung Kita udah bertahun-tahun banyak banget ngasih perjanjian tapi akhirnya US tarifnya ilegal di tidak ada Amerika. yang Itu berani kocak banget sih, sumpah. untuk menegakkan. Jadi negara-negara yang dari awal kagak buat perjanjian malah untung. Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Ya kan tadi udah kita hitung. Potensi. 150, Apa kita potensinya mampu 150. atau tidak? Tergantung. Tapi kalau yang gue hitung nih per tahun tadi Keberanian kita kumulatif dari 2000 tergantung berapa ke tekad 2000 kita, berapa? 42 tergantung juta apa kita USD. bisa bekerja sama dengan baik 741 atau triliun tidak. katanya. Potensi, secara potensi. Karena itu saya Rupiah selalu tuh. sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Masanya Pak Prabowo ngejelasin Kita gini, harus tugas bersama-sama menteri padahal oh iya. berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Oke. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita paham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah Apa nih? tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Oh ini akhir tujuannya. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Oke, arahnya ke sini. Penjualan PP tata kelola semua ekspor komoditas hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu PP bara tata kelola dan ekspor komoditas SDA tahap paduan 1 besi, proyek pengurusan ekspor ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan September, Juni, penjualannya melalui Satu- BUMN Oh, yang jadi satu ditunjuk pintu oleh kayak- pemerintah kayak Republik bensin, Indonesia anjir. sebagai Impornya. ekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh Oh pemerintah shit. kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Berarti secara Ini tidak bisa langsung negara kita dikatakan nanti sebagai bakal tahu marketing. setiap harga dari masing-masing PT Marketing. ekspor gitu dong. Facility. Oke, gua Tujuan jujur utama nggak kebijakan punya ini adalah latar belakang yang memperkuat cukup buat pengawasan dan monitoring menganalisis ini semua serta gitu ya. memberantas praktek Tapi mungkin kalau misalnya di live chat ada yang kurang lebih bayar, mengerti soal ini semua, baik underinvoicing. buruknya bisa langsung diskusi praktek aja. pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian oh iya devisa ya? hasil ekspor. Secara tidak langsung monopoli. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam Nggak kita. ada yang ngeh pada Dengan akhirnya kebijakan ini, kita berharap perusahaan ekspor bahwa akhirnya kena juga. penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, Orang makin sesungguhnya malas ekspor. kita harus Oh potensi percaya seremnya ke situ ya? Berarti ya? bahwa semua sumber daya alam Jadi Indonesia pajak ke ekspornya makin adalah milik gitu. rakyat Indonesia, Invoicing milik gitu kan. bangsa Indonesia. Kalau pengawas yang dipegang dia juga yang Karena ada ntar itu tebang pilih yang negara oh gitu berhak potensinya. Mengetahui secara rinci sumber Akan daya baik alam dimulai kita jika yang betul dijual transparan, keluar tapi jika Indonesia. sistemnya amburadul, potensi korupsi Kita tidak mau masuk dibohongi akal. lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi
pemimpin-pemimpin Margin makin seperti kecil buat yang eksportir, ada di ibaratnya maju kayak sini. tengkulak ini beli Saya harga percaya semurah-murahnya dijual semahal-mahalnya. setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang Kalau punya cuma hati punya ini nurani, satu pihak aja yang nggak punya bakal rasa cinta gitu. tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan Maksudnya lihat aja gimana kerjanya mengizinkan BUMN sebelumnya, terus bayangin kalau kekayaan dikasih alam otoritas kita untuk monopoli terus impor ekspor. dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah Emang sebelumnya terlalu kita lama, nggak ada pengawasan sama saudara-saudara sekali ya? Sampai akhirnya satu pintu gini. Ada nggak sih? Kebijakan Masa nggak ada sih? ini Kementerian yang telah ngawasin banyak ekspor dijalankan impor oleh gitu? negara-negara lain Pasti yang nggak punya benar-benar menguasai kekayaan badan sumber kayak daya gitu kita? alam Ada nggak sebelumnya? mereka. Ada. Kita harus Bea cukai. lihat dan belajar Oh, bea dari cukai Saudi berarti bukan Arabia, dari barang-barang Qatar, dari lu pengen Rusia, thrifting dari luar negeri dari aja. Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari Oh, tetangga oh kita dari Malaysia Kementerian dan Vietnam. Perdagangan. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Oh gitu. Bea cukai itu sistem Kita harus itu tapi di belajar bawah dari kementerian. negara-negara I see. seperti ini. Ada invoicing bang, Mereka pengusaha telah ekspor mampu mengelola melaporkan kekayaan di bawah sumber harga daya yang mereka alam jual. mereka. Oke. Ya Untuk makanya ini kepentingan dijelasin rakyat apa mereka. Prabowo kan tadi. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang Problemnya di terbaik, situ. Pemerintah yang ngeliat. tidak kalah. Akhirnya dengan dibuat pendidikan satu pintu. negara-negara Oh industri gitu. maju. Pantesan ngomong ekspor Mereka impor deh tadi. punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas Bukan dunia. bea cukai, kocak sok tahu Kita SMPI. tidak boleh Makanya lu malu kasih tahu belajar Tamasih. dari negara-negara yang sudah Kementerian lama Perdagangan mampu dan bea memanfaatkan cukai. Tadi dia sumber daya bilang. alam Coba-coba. mereka untuk sebesar-besarnya Macam kemakmuran VOCJ tapi rakyat mereka. bezanya dikawal pemerintah. Karena itu saya Karena ada tegaskan satu badan untuk check and balance SOP-nya. Oke. apa yang dilakukan Coba Tamasih oleh siapa pemerintah tuh? Indonesia Kalau hari bea ini cukai. bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek Menurut yang lu sudah satu pintu dilakukan bagus. banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini Gua dijual. Gua Kita masih ingat harga menentukan bensin bisa lebih berapa turun ya. harga yang layak. Yang swasta dibandingin Kita tidak mau selalu menjadi korban ketika dan jadi selalu satu pintu impornya harus sama terima Pertamina. perlakuan tidak adil terhadap Satu pintu bangsa tergantung kita. bagus atau enggaknya. Kalau misalkan Cukup, akhirnya tuh sudah, ya saya katakan di sini. kitanya yang bakal Indonesia gampang untuk sekarang ngakses atau berdiri kagak gitu loh. Di atas kaki kita sendiri. Ya nggak sih? Sejalan dengan itu, Satu pintu kalau misalnya Pemerintah pada akhirnya nanti perusahaan swasta yang yang saya justru pimpin juga mempermudah hari ini kita malahan kagak ada kebijakan devisa hasil stoknya ekspor. lebih Melalui memberatkan kita peraturan sendiri nggak sih? Pemerintah devisa hasil ekspor. Dari Iya nggak? kegiatan pengusahaan, pengelolaan, Sebelum pada akhirnya peraturan dan pengolahan harga minyak sumber BBM daya alam. perusahaan swasta nggak boleh lebih rendah dibandingin harga ini ya. Kebijakan ini bertujuan untuk Harga memastikan Pertamina. kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, Coba guna dipikirin lagi Mas sebesar-besar apa tadi. Iya maksudnya, kemakmuran rakyat. iya menurut lu bagus, tapi let's see the reality anjir. Kita udah pernah merasakan yang namanya Sekali satu lagi, bumi, pintu air, lewat dan impor semua ini, hasil sumber impor daya bensin alam ini. Indonesia adalah Ini milik pengalaman kita, gue ya. milik Dulu kan rakyat gue dan gampang bangsa banget tuh Indonesia. dapat BBM swasta, Dalam ya nggak sih? usaha kita Ya memperbaiki meskipun swasta gitu. kelemahan dalam sistem tata kelola kita, Terus pada akhirnya saya minta stoknya saudara-saudara pada habis sekalian mulu sekarang. untuk tidak berkesimpulan Harga juga nggak bahwa yang Indonesia nggak yang bisa tidak turun. perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan kualitas peran juga, yang besar. Justru Lu kita tau lah, perlu udah pernah rame juga sektor dibahas ya nggak sih? swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Ya kita harus ngeliat Kita plus minusnya butuh sih sektor soal hal swasta ini yang betul. dinamis. Bagus bang, Kita pemerintah perlu punya pengusaha-pengusaha yang kontrolnya, penuh oke. dengan inovasi penuh That's a goodnya, dengan badnya inisiatif, nih. Kita harus penuh mempertimbangkan dengan inovasi dan baik yang memiliki buruknya juga. kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita dan kita sebut dikabarin sebagai udah ekonomi langsung ada Pancasila PP-nya ya, maksudnya kayak atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih belum populer ada kebijakan buat dari dalam perkembangan perekonomian dunia. dirancang dulu kah buat Kita harus bangun kedepannya gitu. Indonesia Kayak gimana baik Incorporated. buruknya? Perekonomian kekeluargaan semua bergotong royong. Itu arti Kompetisi. gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah.
yang lemah berhimpun Kalau banyak pengusaha yang mau melaksanakan ekspor dengan usaha margin bersama ratusan juta, dalam tapi bentuk-bentuk pejabatnya nggak mau kooperasi. ACC, emang nggak kerja. Tidak boleh Oke. yang kaya Ekspor agak menang beda dengan impor, sendiri efeknya ekspor ke dan keuangan negara yang membiarkan diambil dari pajak yang lemah ekspor. Oke. terlantar. Oke. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan Berarti emang tengah. harus satu pintu Ekonomi gitu. yang Makanya biar berani sengaja mengambil tuh yang pemerintah terbaik lebih dari sosialisme dan yang lebih terbaik punya dari kapitalisme. pemasukan dari pajak sana ya. Kita butuh peran negara. Emang secara Kita butuh realnya perlindungan ekspor nggak yang negara. terlalu ngaruh banget sih sama kita ya. Kita Cuman butuh makanya gue nanya nih, pengawasan dan kita butuh kalau buat masyarakatnya nanti keberpihakan bakal kayak gimana dari ke depannya negara soal ekspor ini? untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Wah menarik nih. Oke, diskusinya terima kasih Tapi banyak kita ya. juga perlu. Plus minusnya yang kita maksudnya terbaik kagak yang dari mekanisme kerasa pasar. one sided gitu. Kita butuh Thank you yang banget, thank you banget. terbaik dari Ini tidak ada ekonomi moderator pasar sama bebas sekali di live chat gue dan lu semua masih yang saya sebut tadi. diskusinya Inisiatif, sehat-sehat. Inovasi, Gokil. persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus Hak cipta menumbuhkan dibikin satu golongan pintu. pengusaha Hak cipta dibikin satu yang pintu baru, debatable sih. yang muda-muda. Di satu sisi mungkin bakal jadi Untuk itu, mudah ngakses, pemerintah tapi di sisi ingin lain membuka pendidikan harganya mungkin kewirausahaan, jadi agak pendidikan sedikit entrepreneurship. tidak masuk akal. Kita ingin anak-anak muda, jangan semua minta jadi ASN, Kita selesai jangan ke topik semua minta jadi pemerintah, tapi harus Oke, berani kebanyakan masih untuk pada bersaing takut yang dengan dunia megang usaha kendali ekspornya lain. itu korup kita ya. harus bantu. Oke. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak Belum ribuan ada buzzer, anak-anak ketahuan yang sih kalau ada hebat-hebat. buzzer. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya Ini live pendidikan, nanti gue bakal hapus terus gue bakal upload ulang. Begitu dia selesai, kita Gue juga gak harus ada memberi kesalahan sama sekali kan. kredit startup. Fuck it lah. Kita harus dorong mereka. Raw, memberi reaction kesempatan gas mereka langsung rilis. Ntar untuk sore jam tumbuh 5. Upload jadi ulang sama gue. pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah. Kalau takut bang, lu Yang bisa backing itu gua nggak? saja. Kalau takut bang aja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah Himbara. menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Oh, konteksnya Masa guys, Bank Himbara betul terus-menerus sebenarnya kagak tahu. dikasih Jadi kepada mereka? itu perkumpulan bank-bank yang punya negara, kayak yang Kemudian dimiliki sama negara. orang miskin, Mandiri, orang kaya disuruh BRI, bayar BNI, BTN, bunga lebih BSI. tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah robah, turunkan Jika ekspor bunga-bunga penjawab untuk pajak rakyat lebih miskin. jelas, Saudara-saudara. minusnya pemerintah punya kuasa untuk kontrol harga yang buat persaingan bisnis tidak sehat dan pemerintah bisa terbang pilih. Oke. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka dia bisa Jadi dapat jadi worst skenario-nya financing dari mana-mana. justru Kan harusnya perusahaan begitu. ekspor mungkin bakal nggak ada, Saudara-saudara sekalian, malah nggak ngasih pajak sama sekali karena perusahaannya nggak ada gitu. tapi Dan bisa sebaliknya, kayak kita tidak makin boleh kecil ya nggak sih perusahaan yang merasa mau bahwa ekspor negara itu. akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin. Worst case-nya skenario investor asing Kita bisa lari. ingin Oh gitu. Oke. justru menumbuhkan peran Itu swasta yang lebih kesimpulan besar. yang masuk yang jelas. Tapi besar, tapi benar. Kemungkinan besar bisa pindah Jangan ke besar, negara lain kayak tidak Vietnam. benar. Oh gitu. Kita juga harus mengakui Nanti prestasi. tolong ringkasin ya. Lu upload banyak video gue ini, perusahaan-perusahaan kita taruh ke yang bisa GPT, bersaing ringkas apa yang diomongin di sama tingkat Om Ray. global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Anjay, Indofood Kalau saya mention. ke Nanti Eropa, gua banyak ringkas, orang nanti gua Eropa ringkas. nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Indomie, Indomie. Perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Emang iya. Emang Pak Prabowo brand ambassador? Bukannya nggak boleh pejabat jadi brand ambassador ya? Emang Tapi saya paham
Saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Dem. Yang megang saham Kopiko Mayora. Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Iya, takut. Ya, bismillah. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita. Anjir, Kopiko udah dari drakor bahkan gokil. Kopiko Mayora swasta ada juga ya? Itu apa? Esteller. Apa itu? Esteller. What? Gue benar. Berapa? 77 kan? Weh, gue Orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Gue nggak expect dia. Esteller 88. Beliau beneran ngomong Esteller aja. Maaf, Ibu Ketua. Random banget Supaya nggak tiba-tiba ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Itu yang tidur coba tolong bangunkan itu. Anjay. PSBY moment. What? Saudara-saudara sekalian, Kenapa tiba-tiba ngomong justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Oke. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Oke, perpangkas Dan kita birokrasi jangan Pak, banyak PR inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri di bawah. Yang agak lucunya sebelum beliau ngomong kayak gini, Diolah sebelumnya kan lagi. bilang kayak bakal ada ini kan, peraturan ekspor baru kan. Menteri lah. Itu birokrasi teknis lagi tuh lah. Pak. Untuk perusahaan-perusahaan swasta yang Bapak sebutin. Agak kocak sebenarnya. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Ya niatnya bagus tapi perpangkas birokrasi. Waspada. Udah setahun setengah tapi Kalau beliau ngomong birokrat itu, karena menjabat. dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, iya kan? Itu kalau nggak di reshuffle. Bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak gitu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak Mantannya dari mantan Golkar ketua umum aja. Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Dia semuanya Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, ya segini turun. pengusaha dan Kompas. pemerintah harus kerjasama. Selagi kalian semua tertawa ingatkan akan buruh. ku ganti. Jangan kau minta Fokus aja orang-orang terus. buat melihat Ya. IHSG. Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti. Emang Krisis IHSG sekarang dunia, berapa, Bro? kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, 6.100 anjir sekarang 6.140. bila kita bersatu, bila kita kerjasama seperti ini, Nih. pengusaha, swasta, pemerintah, Terbaru sekarang ya. UMKM, ya kan?
pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki Ini mungkin rasa ini panggilan mungkin yang ngelihat sama. dari peraturan terbaru yang Kita pengen digodok nggak sih? akan Ekspor satu pintu menciptakan gitu. kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia Iyalah gila loh. masih tenang. Kita tidak Ngaruhnya ke situ. euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Amin. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, Disclaimer guys, gue bukan orang Soros ya institusi-institusi guys. dunia menaksir Gue orang Jawa Barat, pada tahun KDM gue. 2045 yang hanya 19 Gua tahun lagi gua anak bapak aing, anjay. Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan 2007. keempat terbesar di dunia. Let's go. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin Anjay, 2007 hidup layak. kita nomor 4 guys, amin. Tapi 2050 mereka mengatakan kita nomor akan 4. menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Prancis, Amin. Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, Kita akan, gila sebagai pede banget Presiden ya. Indonesia, Pak Prabowo, saya gokil. sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Gimana? Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk Gimana? ke kita karena produksi pupuk Saya kita kalau keluar lagi lebih. dihormatin. Saudara-saudara, Dev, gue baru aja ngebahas video ngopi Indonesia diomongin diminta sama bantuan media oleh internasional. Australia. Kita berikan. India, Brazil, No. Filipina. Saudara-saudara, Bloomberg, The bayangkan Straits Times, Indonesia sekarang Reuters, bisa membantu negara-negara lebih Poly kaya dari Market. kita. The Economist. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Amin. Memang masih ada banyak kekurangan. Ya Dan betul. saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, disupport sama kita saham akan komunitas tumbuh dengan luar adanya pertanyaan biasa. rata-rata saham komunitas gede rontok. Oh gitu. Saudara-saudara sekalian, Terima kasih informasinya Om Foto ya. banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Oke. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian. Swasembada apa tuh? Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Beras. Kita sekarang punya 5,31. cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Tapi masih mahal, Bang. Oh iya. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Sering naik sih. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Gua baru sadar loh, harga kayak pupuk kita turunkan 20%. dalam kondisi di saudara-saudara mana sekalian. negara Petani-petani katanya lagi kita swasembada, sekarang gua kira beras harganya bisa bakal menikmati turun pupuk anjir. dengan Tapi jumlah tetap yang cukup.
Yang sekarang kita harus Istri jaga gue ngeluh adalah mulu soalnya. jangan sampai pupuk subsidi Kamu ACC-nya nggak naik-naik. atau diselundupkan ke tempat lain. Enggak. Ini Ibu Negara nggak harus ngomong kita kayak gitu. jaga bersama. Dia cerita Saudara kayak sekalian, berasnya tetap naik. Yang berapa makan bergizi gratis. 10.000 sekarang udah dapat ini doang. Makan Grade bergizi yang gratis keberapa sekarang gitu. sudah Pandan dinikmati wanginya udah lama banget sekarang jadi oleh jadi mahal. 62,4 juta penerima setiap hari. Oh, MBG, it's Angka ini time. termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan Beras kita 868 masih ribu lebih mahal dibanding ibu hamil India sama Vietnam anjir katanya. Gue nanya menerima nih ke MBG setiap GPT hari. nih. Kita juga akan memberi MBG ke Kita yang 500 swasembada, kan? ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, Ini datanya dan dari yang harga membutuhkan makan bergizi. produk. Karena apa? Damn. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar pasal 33 Kita lebih dan mahal pasal dibanding Thailand, 34. India, Vietnam, dan Brazil. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, Iya, kita enggak, sebenarnya nggak masalah harganya lebih tinggi dibanding kita negara lain, tapi mengakui karena bahwa negara mainstream kita udah swasembada, dalam gue kira bakal pengelolaan berkurang MBG atau mungkin masih gratis banyak gitu ya. kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Soalnya Saya sudah sebelum minta kata swasembada, gue kira waktu para zaman Pak pejabat Soeharto beras murah banget karena swasembada. Dan saya persilakan Ternyata realitanya kayak gini, anggota kita harus DPR, bayar juga ya. bupati di mana-mana silakan periksa. Swasembada cuma semua pertahanan dapur. cadangan, Om, harganya nggak bisa Kalau ada yang dipertahankan. tidak sesuai, laporkan segera. Terima kasih banyak informasi Akan bagusnya. segera kita tindak. Saudara-saudara, kita Iya, ini tidak gue baru sadar akan kenyataan sih. mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak What the benar. freak, kita udah kuat 1 jam anjir. Saudara kalian, Dengerin pidato ini kok. setelah bertahun-tahun kita bercita-cita Bro. memiliki dana kedaulatan. Gila lu, gak tidur, Di gak tahun nonton 2025 apapun, yang gak lalu, main kita slot, berhasil gak main membentuk COC, ngasih dana makan sapi. kedaulatan kita, sovereign wealth, Lu semua respect ke kita. presiden. yang kita beri Kita nama sama-sama Danantara, mendengarkan. atau Kita membuktikan singkatan dari kalau Daya kita bisa Anagata Nusantara, menjadi yang artinya energi, kekuatan masa depan bagi Indonesia. Damn. Lu semua keren, lu Dan semua keren. antara ini sekarang Ya, yang memiliki- dari awal sampai sekarang masih belum cabut. memanage Yang lebih dari 1.000 belum ngantuk ya, gue gak tau lu miliar ngantuk atau dolar kagak ya. kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya nggak mengerti. Comparison. Mungkin Gila disembunyikan. 1.000 orang ini Atau tidak diapakan terpengaruh oleh sama julukan-julukan itu. SFV, short Kita form terus video, menemukan. gokil. Tanah milik negara, Kompas, ih, aset lucu milik deh. negara, dibanding-bandingin gedung milik negara, waktu pidato. yang nilainya tidak Gue sedikit, kalau lu gak ngeri, aku bakal tidur sih. tidak sedikit. Jangan terlalu mengecilkan diri sendiri. Dan antara Ya Om, ternyata enggak, lu keren kok. sudah Lu keren. dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan Ya ada Om Ade, welcome. industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Amin. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Duh, gua kalau tidak misalkan boleh hanya presiden jadi ngomong pasar kayak untuk kita bangsa harus lain. bikin mobil sendiri, gue jadi inget. Siapa sih yang mobil Dan sendiri itu padahal Iskan kita ya? akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah Yang, kumpulkan sih, yang pernah bikin pakar-pakar mobil kita. listrik itu, Saya yang katakan, akhirnya sekarang banyak banget. pengabdianmu untuk bangsa. Gue masih inget wujudkan SMK bang. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Ngerem, Kita coba tidak mau sekali sumber aja daya kalau alam misalkan kita pengen gelondongan ngerosting tuh. diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Nggak kesentuh Boksit anjir. harus Menteri-menteri diolah di sebelumnya kena kasus Nanti bilang kok saya turunan-turunan cuman batu bara akan ngikutin kita arahan buat si di sini. beliau tidak Penciptaan tersentuh, lapangan tidak kerja ini terpanggil sangat tetap penting. gitu loh men. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Wait, itu Dan lapangan kita kerja bukan pastikan relawan, jir. Pasar terjamin, off-take terjamin untuk
puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan MBG itu telah SPPG-nya tercipta relawan, oh digaji. 2,7 juta lapangan kerja baru hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan Asik, kerja ya. formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah Dibayar operasional, dan gede bang. kita telah buka Nyuci aja gaji ada di 18.000 atas lapangan sekarang. kerja baru What? yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi. Amin. Rumah subsidi Kita anjir telah yang susun KPR dalam 40 tahun itu kan gue Cluster baru lihat itu Program beritanya sumpah. Kerja Prioritas Nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk gitu, dilaksanakan gaji hingga bukan tahun lebih gede. 2026. Buset. Sedih juga ya, guru maksudnya kalau misalkan guru tiba-tiba kita butuh nggak pada investasi ngajar dari terus luar, sekolahnya tutup, MBG tapi tetap kita jalan itu gimana ceritanya ya? Tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Jangan sampai lah. Kita Semoga tidak boleh langsung bertekuk sadar lutut. Kita sebelum itu. tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa Yo, pejuang kita adalah bangsa yang besar, berhasil mention, bro. melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita Banyak sendiri. yang buka dapur MBG Kepada apakah semakin budaya banyak, kita semakin sendiri. berkurang orang nganggur. Kepada falsafah Yang itu semuanya buka nenek beresiko. moyang kita. Tidak ada pembeli sehingga saya Kita percaya kepada semakin total semuanya gotong buka royong. beresiko. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita, bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi Ya semoga masih bisa membedakan antara yang membenci dan berketuhanan. mengkritik ya. Soalnya ekonomi kadang suka yang nggak berkemanusiaan, bisa dibedain gitu loh. ekonomi yang menjunjung Sama tinggi pihak-pihak persatuan tertentu. nasional. Sedihnya sih itu. Jangan kita ekonomi hanya mikirin Audit bukan berarti daerah membenci, masing-masing. bukan berarti Ekonomi saling hantam gitu. Kita Justru harus pengen ekonomi sengaja programnya kerakyatan. bisa lebih baik lagi ya nggak sih? bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Oh iya ya, gue baru gue pernah baca harus berita berpihak kemarin tuh kepada waktu beliau rakyat pidato Indonesia lagi ada seluruhnya. yang demo juga ya di depan DPR-nya ya, gedung DPR-nya Negara ya. harus hadir. Guru-guru Negara ya. harus menjaga keseimbangan. Negara harus Nggak ada memastikan tapi loh pertumbuhan di sekaligus TV. pemerataan. Liputannya. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% Oh, let's go. naiknya. Akhirnya, bro. Penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf. Wait, Hakim. what? Wait, what? Saya sekarang karena mendapat Wait, go laporan. back, bro. Ketua Wait, sebentar. Go back, bro. Bentar. Persen Gila, untung gua nggak lo beliau ngomong kayak gitu. Wait. naiknya penghasilan. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum.
Oh, konten ngomongin hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang Emang nggak masuk sih ngomongin hukum tiba-tiba ngomongin guru ya. Oh tapi aduh ya ampun. Aduh lagi ada yang demo lagi di depan gedungnya ya. Ya ampun, aturan udah pada seneng banget waktu beliau ngomong kayak gitu. hampir 300% blunder lagi. naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf. Udah Hakim. tepuk tangan kayak gokil, keren banget. Maaf. Never mind. Saya sekarang Oh no. karena mendapat Oh laporan no. Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Itu nggak bisa ditertawakan sih, maaf ya guys. Dan juga Maaf ya. hakim-hakim paling Guru kita emang junior kita Emang butuh gajinya penghasilan yang layak. lebih Cukup tinggi penghasilan dari layak gaji aja men. Bukan penghasilan yang hakim-hakim junior di Malaysia. sebesar hakim, sebesar Saudara, ini langkah nyata pegawai untuk kementerian kita gitu. Yang penting ciptakan layak. institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Gue kangen dah era-era di mana yang harus diambil, kita harus ketika perbaiki kita mengungkap tidak kasus hanya korupsi, sistem tata kelola ekspor, yang koruptornya beneran sistem perekonomian ada kita. gitu loh waktu presiden Kita pidato. harus berani Sekarang kan memperbaiki cuma ngeliatin duitnya doang ya. institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Ini opini pribadi gue Kita ya, dan harus bisa aja salah bersama-sama gitu. Menjaga semua. Menurut gue kalau misalnya pada akhirnya ingin Para pengusaha menjaga kredibilitas dan mereka mengalami pungli-pungli yang kinerja dari penegak terlalu hukum banyak. gitu ya, nggak selamanya dengan menaikkan gaji saya harusnya. ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan Buat aturan ya, kalau misalnya Pemimpin- ketahuan ya lu pemimpin juga nggak lembaga-lembaga pemerintah yang kebal untuk hukum. segera mengambil inisiatif membersihkan Yeah. birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang Ya, melanggar, tapi mungkin begitulah ya tidak. caranya yang ingin beliau lakukan. sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, Simpel penegak dan hukum kalau melanggar hukumnya praktek-praktek dikali yang 4 ya. menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Wih, Sunda bro. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Is that any difference? Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan sih bahkan bedanya, betul. 3 tahun? Ada bedanya, ada bedanya. Ya, kumangke lebih menyepelekan. Tidak Ya, ada orang yang tidak bisa mending diganti. engke kumaha, betul. Rakyat menuntut Betul. pemerintah yang benar dan baik. KDM mentioned. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu. Tapi yang nggak istri ngerti dan sudah anaknya. nggak ngerti itu Pak, artinya. kenapa nggak ke kantor? Enggak, saya nggak dipercaya karena saya What? banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. What is Bro Ini Yep tantangan about? kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian,
Iya, kita emang gak pengen Untuk kayak itu gitu, saya Pak. mengimbau pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama Tadi dulu, kita Jak. bersihkan aparat kita semuanya. Dulu. Jangan mengira Kita lagi sekarang riek. engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Wait, is that real? Pak? Saudara-saudara. Beneran? Saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari ranjau, bisa Wait, mencari. Indonesia One for Kita All? akan pakai Oh my God. untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Ini konteksnya pengen nyari koruptor gitu Jangan maksudnya? main-main sama teknologi. Nggak, Iya maksudnya kan tinggal buat Mereka yang aktifin punya teknologi kebun-kebun penyadap luas, aja ya? Dikira nggak akan ada Ketahuan itu pejabat langsung yang korupsinya bisa apaan ngecek. aja? Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita Nggak cek perlu fisik, nggak kita perlu bisa nyari foto. radar atau satelit kayak Tiap pengkritik pohon kita bisa foto. yang agak ekstrim Pohon tiba-tiba per di pohon hack kita gitu bisa ya. foto. Gua rasa itu pun bisa Dan dilakuin kau juga menipu ke koruptor dimanapun, ya nggak sih tiba-tiba kita kena hack akan ya. ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi Mungkin ya Biasanya. menurut beliau karena emang koruptor itu mereka itu ada backingnya. ada backingannya, ada bunkernya ya. Mungkin pakai Backingnya teknologi lebih canggih. biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Kenapa Betul. beliau nggak langsung ngasih tau lembaganya apa ya? Saya ini sebagai senior, saya sebagai alumni, saya nggak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri, saudara-saudara sekalian. Nah, gitu dong, TNI Pak. dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Harus berjuang untuk rakyat. Kasih tahu Pak. Rakyat Harta kita sudah tidak kekayaannya bodoh lagi. Rakyat kita mana? sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, Kan kita udah tahu kalau maksudnya ada kelakuan, gajinya aparatnya nggak beres, saya minta berapa rakyat tuh? Jadi video, apa? Jadi langsung apa? Video. Ah, gimana? Jangan kau ngelawan. Gimana? Video. Kalau ada kelakuan lagi, rakyat kita sudah punya gadget semua. Oke. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan, aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Oke. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Terus apa? Saudara-saudara sekalian, Diterima sama Pak Teddy. saya yakin sebagian Kalau ASN kata kita anak baik, Facebook. sebagian besar baik. Yang tidak Video. baik Terus kasih ke sedikit. saya. Tapi Damn. nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. No. Yang sedikit itu Tidak boleh ya. yang harus kita tindak. Yang namanya Nanti deep divideoin. state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota Dewan Wah, yang naik saya coy. muliakan. IDEX. Dengan dukungan dari Dewan yang 6.300. terhormat ini, IHSG. yang saya pimpin bertekad untuk Tapi sekarang kembali 6.100 di ya? mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang Aduh, operasional. gue pengen banget ngebahas Target Kopdes kita anjir di lagi bulan rame banget di Agustus. Twitter men. Kita akan operasionalkan Ya, gue udah punya 4 bahasan ngopi buat koperasi. sampai hari Sabtu. Dan di akhir tahun
harus Kocak di untuk atas Kopdes. 60.000. Koperasi ini Ada yang adalah katanya dibangun rantai di pasok dekat pertama hutan ya. di Republik kita Ada yang yang bisa nata barangnya dikuasai di oleh roasting pemerintah. sama Koperasi yang ini akan kerja di mempermudah retail ya. logistik, akan menjadi motor pertumbuhan Yang dan bomnya kesejahteraan itu di tingkat yang gue pengen paling bahas bawah. karena di Lombok katanya Akan beberapa supermarket mengakibatkan ya ratusan yang triliun ada kayak misalkan berputar Alfamart, di Indomaret mau desa, ditutup kecamatan, gara-gara dan Kopdes. kabupaten. Gue pengen cross check tuh Akan bener ada atau kagak. membalikkan arus keluar dari luar negeri Soalnya menurut gua, menjadi berputar kalau begitu di ceritanya desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, beberapa kita karyawan juga sedang bakalan ini nggak mempercepat sih? produksi solar Kehilangan dari minyak pekerjaannya. kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kan tujuannya kan Kita untuk juga membuka akan lapangan produksi pekerjaan. Kalau solar pada akhir lapangan dan kerjaan ditutup gas gimana? dari batu bara. Iya kah? Makanya gue Kita pengen juga cross check. bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan Oh, yang harga batang-batang gas juga tuh yang jagung. dilihat Pak Prabowo tuh lucu juga tuh di Twitter langsung Produksi dirame listrik banget. dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, Ini 26.300 dari ini kemarin Terima kasih. 20 Mei guys. atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Finally bro. atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, Terima kasih banyak juga Pak sudah Terima berpidato. atas kerjasama Akhirnya kita kita. tahu apa yang dikerjakan dan Memang mau ngerjain apa Tidak tahun semua. depan. partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti Check and balance-nya jangan Bahwa sampai PDIP kenapa-napa itu Pak. berkorban untuk berada di luar pemerintah. PDIP di luar Saya mengerti pemerintah. itu, Gimana? bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Siapa aja? Hah? Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Di luar oposisi. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang Harus ada yang jadi oposisi ya Pak. maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Kenapa udah ketawa ya? Justru udah bukan demokrasi lagi kalau semuanya ada di pemerintah. Kenapa udah ketawa ya? Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget. Nah. Wah sumpah ya, ini koreksi gue kalau misalnya gue salah gue. Ini mungkin karena emang gue mainnya kurang jauh atau apa gitu, tapi gue jarang banget bahkan nggak ngelihat sama sekali kritikan dari anggota PDIP. Ini agenda apa, rangka apa coy? Enggak kayak ini yang gue inget nih ya, yang sering ngekritik nih sekarang nih yang paling baru nih, Pak Dandi Laksono, pesta babi. Gue nggak yakin dia PDIP.
Bu Bivitri ya, itu dia dosen. Terus Pak Ferry Amsari yang ngomongin soal swasembada yang mempertanyakan, gue nggak yakin dia juga PDIP. Pak Zainal, Prof Zainal ya sekarang jadi ya dosen UGM. Wait, apakah Om Ferry Irwan di PDIP? Apakah Jerome Pauline selama ini PDIP? Nggak, siapa ya? Itu ketua DPR. Gue tahu ketua DPR itu PDIP, Raka. Gue jarang ngeliat ketua DPR ngkritik masalahnya. Tanpa mengurangi rasa hormat buat partainya gitu ya. Tapi saya sadar lama-lama. Tapi gue justru kayak ngelihat Budi bukan Intel kayak. Sugondonis anjay. Betulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah Guru yang mengatakan kalau orang ada PDIP di antara kita mengingatkan anjay. kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Ini yang sering kritik Anies aja. Yang sering kritik Anies yang terima kasih PDIP. Serba salah of the year anjir. Jadi saya Enggak, sumpah ya, mungkin karena emang gue kagak ngefollow platform-platform atau akun-akun anggota PDIP gitu, jadi gue nggak tahu gitu. Soalnya gue jujur bukan orang yang into banget sama politik, tapi seenggaknya kalau misalnya pada akhirnya ada yang rame, gue tahu orang-orang siapa yang seenggaknya tuh meramaikan gitu loh. saya terima kasih, saya hormati. Oh nih saya nggak kritik nggak diginiin, iya. Pengorbanan. Iya Pak Ganjar sibuk lari ya, sibuk Kalau lari di sama pemerintah nge-gym. kan banyak Gitu bokep. banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan Pak Mahfud, menteri-menteri minta Pak petunjuk. Mahfud, Pak, ini gue benar. jarang lihat Pak Mahfud kayak tiba-tiba Ada tren ya. proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. What? What? Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat latar belakangnya. Benar? Wait, itu obrolan yang agak sedikit mengerikan. Maksudnya berarti dengan kata lain ada proses di mana pemerintah nyaring dulu dong ini siapa yang bakal menang tender. What the freak? Saudara-saudara. Gue rasa itu bukan hal yang bagus Tenang buat aja, diomongin gak sih? Karena waktu saya nggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. What? Enggak, saya mau terbuka. Berarti Saya semua saya nggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. semuanya hanyalah teater, asik. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Sebentar. Aduh, tanpa mengurai secara hormat ya buat Pak Prabowo. Maksudnya itu bukan hal normal yang gak harusnya dipermasalahkan ya? Sejak kapan itu menjadi sebuah kebanggaan kalau misal menang tender malah dipertanyakan gitu loh? Ya menang mah menang aja, iya gak sih? Kalau misalnya emang bener-bener kredibel gitu loh. Tapi kenapa kayak seolah-olah oh ini kalau misalnya bukan sini berarti gak dapat gitu. Ini blunder banget sih. Kita nggak tahu konteks. Lu bisa tahu konteksnya, sumpah kalau misal lu ngerti. Ini perkara proyek tender misalkan ya, ada kebijakan tertentu yang ngebangun apa gitu. Nah kan biasanya pemerintah bakal ngebuka nih tendernya siapa aja, ya nggak sih? Yang menang siapa, dari perusahaan-perusahaan mana aja, ya nggak sih?
wajar dong kalau misalnya udah nih perusahaan ini kredibel, menang, udah kelar. Tapi kayak di pernyataan beliau yang ini kayak tiba-tiba udah ada yang menang tender, tapi masih dipertanyakan kayak ini punya siapa gitu loh. Kan jadi kocak kayak, maksudnya kayak dengan Thailand ya mungkin ada beberapa entitas yang menang tender tapi juga malah nggak jadi gara-gara oh ini mungkin punya si ini nih. Imagine Anis. Oh ini mana nih? Siapa nih yang punya? Anis, jangan. Kalau dia benar, Tapi semoga ini sesuai dengan pernyataannya Pak Prabowo ya, bukan ke Bu Mega doang maksudnya, tapi bahkan ke orang yang ngasih nilai 11/100-nya dia gitu loh. dia menang dengan benar, harus kita berikan. Enggak, maksudnya ini nggak harus diomongin, Pak. Ya Allah. Aduh, jadi bumerang nggak sih ini akhirnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua. Mus'anais. Amin. Dalam melaksanakan tugas suci. Dengan pernyataan itu kayaknya Dan susah amanah. buat menang tender gitu. Menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin. Ya Rabbal Dan banyak Alamin. yang tepuk tangan. Maksud gua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Presiden Salam sudah Sarve. berpidato. Om Santi 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 Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Merdekanya tadi nggak ada kemana? Ya saudara, kita baru saja tadi mendengarkan Oke. Ya. Jadi kita telah berhasil menyelesaikan nobar nonton bareng pidato presiden kita di acara rapat paripurna DPR RI. Gokil. Gue ucapkan lu semua keren banget. Lu semua orang-orang yang hebat. Bisa stay sampai sekarang ya. Nontonin full lengkap tanpa potong-potongan klip dan segala macam. Jadi kalau misalnya nanti di argumen kolom komentar ada yang nanya kayak lu coba ngeliat klip-klip dong, men, lu udah nonton full bareng gua dan ini adalah buktinya. Nama-nama lu ada di sini, lu semua keren. Ya, ada beberapa kalimat-kalimat yang blunder gitu, tapi kita semua paham ya apa yang diucapkan sama beliau selama rapat paripurna ini. Highlightnya ini jadi menarik sih menurut gua, apalagi soal satu pintu ekspor gitu ya. Gue jadi mungkin tahu alasan kenapa media-media internasional lagi pada ngegoreng Indonesia akhir-akhir ini. Mungkin karena itu juga, tapi ini spekulasi bodoh dari orang awam kayak gue ya. Terus ada juga beberapa hal-hal ya, beliau ngomongin soal pertumbuhan ekonomi ya. Terus bagaimana target nilai rupiah kita buat tahun depan ya. Ternyata nggak 5.000 lagi, tapi rasionya normal di angka 16.800 sampai 17.500 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya segituan lah ya. Nggak 5.000, nggak 10.000. Ternyata sudah lebih realistis. Gue gak tahu pakai itu bakal digoreng di internet atau kagak. Cuma yang jelas My hate hearts bang. Gak apa-apa. Hey, stop dong yang donate dong. Nanti takutnya gue ending lu pada gak ngeliat lagi donate-nya. Oke, jadi kayaknya itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Ini live stream bakal gue hapus. Dan gue pengen banget lu komentar di video nanti yang gue re-upload gitu ya. Silakan nanti tukar pikiran dan juga diskusinya di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Riki Pangestu, Pau Pau, Om Jaki dan kawan-kawan. Terima kasih udah menjaga kondisi dari live chat yang gua ngeliatnya damai banget ya. Diskusi terus habis itu ada perbedaan pendapat nggak masalah. Yang penting kita sama-sama tahu kalau misalnya ini masih di batas wajar, kritikan dan segala macam. Ada sedikit juga orang-orang yang emosi tapi menurut gue masih nggak yang makar banget lah tiba-tiba ya. Terima kasih sekali, gue undur diri, sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Sampai jumpa.